Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Pada video kali ini kita mau ngapain nih, Kak? Kita akan membahas tentang memproduksi bahasa. Oke, langsung saja tonton video kami ya. Selamat menyaksikan. Memproduksi bahasa. Memproduksi bahasa adalah proses yang melibatkan beberapa tahapan untuk menghasilkan komunikasi verbal atau tulisan. Memproduksi bahasa adalah proses yang dinamis dan kompleks yang mencakup berbagai tahap dari pemikiran hingga komunikasi. Ini adalah keterampilan penting dalam interaksi sosial. Ada banyak sekali tujuan memproduksi bahasa. Yang pertama yaitu sebagai komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah salah satu tujuan utama dari memproduksi bahasa. Komunikasi ini dapat terjadi dalam bentuk lisan maupun tulisan dan memungkinkan interaksi sosial yang diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya yaitu ekspresi dari bahasa. Ekspresi dari bahasa ia mencakup kemampuan untuk berbagi pengalaman pribadi serta merespon ekspresi dari orang lain. Selanjutnya yaitu penyimpanan dan pemindahan informasi melalui bahasa tertulis dan lisan, pengetahuan, budaya, tradisi, dan sejarah yang dapat dipertahankan dan diwariskan. Selanjutnya, pembelajaran dan pendidikan. Bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pengetahuan baru kepada para siswa. Resensi. Resensi adalah suatu penilaian terhadap sebuah karya. Yang dimaksudkan di sini bisa berupa buku dan karya seni, film, dan drama. Menulis resensi terdiri dari kelebihan, kekurangan, dan informasi yang diperoleh dari buku dan disampaikan kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu manfaat resensi. Antara lain, yang pertama, bahan pertimbangan, yaitu untuk memberikan sebuah gambaran kepada para si pembaca. Yang kedua, nilai ekonomi, untuk mendapatkan uang atau imbalan dari buku-buku yang diresensikan secara gratis dari si penerbit buku. Yang ketiga, sarana promosi buku. Yang terakhir itu pengembangan kreativitas. Selanjutnya, kita akan mempelajari sistematika umum penulisan resensi. Yang pertama yaitu mengetahui judul resensi. Judul resensi berbeda dengan judul karya yang akan diresensi. Judul karya dibuat oleh penulis, sedangkan judul resensi dibuat oleh peresensi. Selanjutnya yaitu identitas resensi. Identitas dari resensi itu berisi informasi atau identitas karya yang ia resensi. Bisa berupa buku, dan juga novel dan cerpen. Selanjutnya itu pengetahuan, berisi pemaparan singkat mengenai sosok pengarang, keunikan buku, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu bagian inti atau tubuh dari resensi, berisi pemaparan mengenai ringkasan atau perbandingan buku dengan buku sejenisnya, keunggulan buku dan kelemahan buku. Yang terakhir yaitu penutup. Penutupnya berisi simpulan atau rekomendasi dari peresensi kepada para si pembacanya. Abstrak. Selanjutnya abstrak. Abstrak adalah kesimpulan singkat dari karya tulis ilmiahmu yang panjangnya satu paragraf ilmiah dengan isi 6-7 kalimat dan sebanyak 150 hingga 250 kata. Abstrak akan memberi tahu pembaca seputar garis besar dari suatu karya tulis ilmiah yang biasanya ditempatkan tepat setelah atau di bawah judul sebuah skripsi atau jurnal. Di dalam abstrak mempunyai beberapa komponen informasi, di antaranya yaitu ada tujuan dari penelitian yang dilakukan, selanjutnya pertanyaan penelitian, terus metodologi penelitian, penemuan penelitian, dan yang terakhir itu kesimpulan dan rekomendasi. Yang selanjutnya adalah cara menulis abstrak. Yang pertama yaitu selesaikan dulu jurnal atau skripsi yang kita buat. Dengan penyelesaian itu kita dapat menyusun abstrak. Selanjutnya yaitu buat abstrak tetap singkat. Sebuah abstrak harus dibuat secara singkat, dibuat dalam satu paragraf dengan jumlah kata di antara 150 hingga 250 kata saja.
Selanjutnya yaitu susun abstrak sesuai struktur skripsi atau jurnal. Setelah itu, pastikan kamu menuliskan abstrak sesuai dengan struktur skripsi atau jurnal yang kalian buat. Misalnya, kalimat pertama diawali oleh rangkuman dari latar belakang, kemudian diikuti oleh sinopsis, metode, hasil, dan kesimpulannya. Selanjutnya yaitu memasukkan kata kunci. Kata kunci diambil dari poin-poin inti dari penelitian. Hal ini agar membaca tahu apa saja yang dibahas dalam karya tulis ilmiah tersebut. Kata kunci terletak di bagian bawah dari abstrak. Surat. Selanjutnya kita akan bahas pengertian surat. Surat adalah pemberitahuan, pernyataan, permintaan, sanggahan, dan lain-lain. Surat memiliki arti sebagai sarana komunikasi, sebagai penyampaian informasi yang memiliki unsur sebagai pengirim dan penerima surat. Tentunya memiliki tujuan dalam pembuatan surat yang dikirim kepada penerima surat. Surat memiliki berbagai jenis dan macam, sesuai dengan kebutuhan dari pengirim untuk penerima. Secara umum, surat dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu surat pribadi dan surat formal atau surat resmi. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis surat. Surat dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu berdasarkan wujudnya. Dapat berupa surat kartu, surat pos, surat memo, nota, dan surat-surat lainnya. Selanjutnya yaitu berdasarkan jumlah penerima, yaitu dapat berupa surat biasa, surat edaran, dan lainnya. Yang ketiga yaitu berdasarkan tingkat keamanan dari isinya, berupa surat terbuka, surat semi terbuka, dan surat rahasia. Selanjutnya yaitu berdasarkan dari isinya. Dapat dibagi di antaranya menjadi surat resmi, surat keputusan, dan surat-surat lainnya. Yang kelima yaitu berdasarkan pemakaiannya. Dapat berupa surat pribadi, surat resmi, dan surat dinas. Berikut adalah jenis-jenis surat secara umum. Yang pertama yaitu surat resmi. Digunakan dalam komunikasi resmi, dalam bisnis maupun pemerintahan. Selanjutnya yaitu surat pribadi, yaitu dapat berupa surat lamaran pekerjaan, surat izin, surat pengunduran diri, dan surat niaga, yang merupakan surat yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, video kita cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami, karena kami di sini memberikan materi bukan mengisi hati yang sunyi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.